Martin Zubimendi diklaim sudah sempat berfoto dengan seragam Liverpool. Kabar isu kepindahan Martin Zubimendi ke Liverpool ternyata lebih dekat terrealisasi daripada yang diperkirakan sebelumnya. Informasi ini diungkapkan oleh mantan gelandang The Reds, Steve S1MCHE Pronunciation Manaman, yang menyebut bahwa transfer Zubimendi ke Anfield sudah mencapai tahap lanjut sebelum batal di menit-menit terakhir. The Reds awalnya bersedia menebus klausul pelepasan senilai 51 juta pound sterling dalam kontrak Zubimendi di Real Sociedad. Kesepakatan tersebut hampir pasti membuat sang gelandang mendapatkan kenaikan gaji signifikan. Namun, Zubimendi memilih bertahan di klub masa kecilnya setelah melalui proses negosiasi yang berlarut-larut. Dalam sebuah wawancara, Zubimendi mengakui bahwa ia sempat setuju untuk bergabung dengan Liverpool 2 minggu sebelum akhirnya mengurungkan niat. "Banyak dari diri saya adalah bagian dari Laril. Ini hidup saya," ujarnya. S1MCHE Pronunciation Manaman mengklaim bahwa Zubimendi bahkan sudah berpose untuk foto resmi mengenakan seragam The Reds. Fakta bahwa Martin Zubimendi praktis sudah didatangkan, difoto dengan perlengkapan yang dikenakan, dan lain-lain. Klaim ini menunjukkan seberapa jauh negosiasi antara Liverpool dan Zubimendi telah berjalan. The Reds jelas merasa kecewa dengan keputusan sang pemain untuk tetap di Spanyol, terutama mengingat bagaimana ia hampir menjadi bagian penting dari lini tengah The Reds musim ini. Berpeluang tampil kontra Fulham, Liverpool tunggu kembalinya Diogo Jota. Diogo Jota mungkin secara mengejutkan absen dalam laga tandang Liverpool ke Girona pada pertengahan pekan. Tetapi penyerang The Reds itu, lebih dekat dari sebelumnya, untuk kembali bermain. Pemain berusia 28 tahun tersebut belum tampil sejak kemenangan 2-1 di kandang atas Chelsea pada 20 Oktober, di mana ia mengalami cedera tulang rusuk. Cedera tersebut membuat Diogo Jota absen dalam 11 pertandingan terakhir Liverpool. Meski pasukan Arne Slot tetap tampil impresif tanpa kehadirannya, kembalinya Jota dipandang sebagai angin segar bagi tim. Berbicara kepada Anfield Agenda, jurnalis David Lynch menjelaskan situasi terkini mengenai pemulihan pemain Portugal itu. Lynch mengatakan bahwa absennya Jota dalam kemenangan Liverpool atas Girona bukanlah sesuatu yang mengejutkan, meskipun ia telah mulai berlatih. "Sejujurnya, saya tidak terkejut dengan hal itu, karena dia baru saja kembali," kata Lynch. "Bagian latihan yang kita lihat, sebelum pertandingan Liga Champions, juga bukan latihan penuh, jadi mungkin dia bergabung dengan bagian pertama latihan itu. Tetapi itu tidak berarti dia berlatih penuh dengan para pemain. Saya tidak terkejut dengan hal itu, sulit untuk mengatakan kapan ia akan kembali. Bisakah ia berlatih minggu ini setelah mereka kembali dan masuk dalam skuad melawan Fulham? Saya tentu berharap demikian. Dia jelas lebih dekat dari sebelumnya. Jika bukan laga melawan Fulham, mungkin pertandingan berikutnya, tapi itu benar-benar marginal dan diputuskan oleh apakah ia berlatih dalam beberapa hari ke depan." Joe Gomez akui hampir tinggalkan Liverpool musim panas lalu. Joe Gomez mengakui bahwa prospek dirinya meninggalkan Liverpool musim panas lalu sangat jelas, tetapi ia senang bisa bertahan di klub terbaik di dunia. Bek berusia 26 tahun itu tidak dimasukkan dalam skuad pertandingan pertama musim ini di tengah spekulasi kepindahannya dari Anfield, dengan Newcastle United sebagai peminat utamanya. Kesepakatan telah dicapai untuk mengirim pemain nomor 2 itu ke St. James' Park sebagai bagian dari pertukaran untuk pemain sayap Anthony Gordon, dengan biaya sebesar 45 juta pound sterling yang disepakati saat Newcastle berupaya menghindari sanksi PSR. Namun, karena The Magpies mampu menemukan solusi lain untuk masalah keuangan mereka, transfer tersebut gagal, dan Joe Gomez akhirnya bertahan di Merseyside. Ia melakoni start ketiganya secara berturut-turut melawan Girona pada Selasa malam, Oktober 12, setelah menggantikan Ibrahima Konate yang cedera. Berbicara kepada wartawan setelah kemenangan 1-0 itu, Gomez mengakui bahwa meninggalkan Liverpool adalah keputusan yang hampir terjadi. "Fokus saya selalu pada klub," ia ungkapnya kepada SID Lowe dari The Guardian. "Saya tahu betapa beruntungnya saya berada di sini dan musim panas nanti saya akan mencapai angka 10 tahun. Saya tidak menganggapnya hal tidak penting. Menurut saya, ini adalah klub terbaik di dunia dan kami harus beradaptasi dan menyesuaikan diri dengan cepat. Senang rasanya bisa mengakhirinya. Itulah sepak bola. Berada di suatu tempat selama 10 tahun dan tidak mengalami hambatan apapun bukanlah hal yang wajar." Arsenal dan Liverpool dapat angin segar pada perburuan tanda tangan Nico Williams. Duo Inggris Arsenal dan Liverpool mendapatkan angin segar dalam upaya merekrut penyerang Athletic Bilbao Nico Williams. Pasalnya, salah satu peminat lain mundur dari ketertarikan. Williams sebelumnya banyak dikaitkan dengan transfer ke Barcelona setelah penampilannya yang mengesankan bersama klub dan tim nasional musim lalu.
Dia mencetak 8 gol dan menyumbang 19 assist dalam 37 penampilan pada 2023-2024, untuk membantu klub menjuarai Copa del Rey dan menempati posisi kelima di La Liga. Pemain berusia 22 tahun ini lalu memainkan peran penting dalam kemenangan Spanyol di Euro 2024, dengan mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist pada turnamen di Jerman. Namun, meski sempat dekat dengan Barcelona, Williams akhirnya memilih untuk bertahan di San Mamés. Meski begitu, spekulasi terkait masa depannya terus beredar. Arsenal dan Liverpool tertarik merekrutnya, sementara Barcelona juga mungkin kembali menunjukkan minat. Namun, ketertarikan klub Catalunya itu dinilai tidak serius. Menurut Sport, Barcelona tidak lagi menunjukkan komitmen untuk merekrut Williams seperti pada jendela transfer musim panas lalu, padahal Williams lebih tertarik bergabung dengan Barcelona ketimbang ke luar negeri. Kini dia harus memilih apakah tetap memperkuat Athletic Bilbao atau memulai petualangan di luar negeri. Saat ini Williams fokus pada tugasnya di Athletic Bilbao. Dia berusaha membantu klub lolos ke Liga Champions dan meraih prestasi sebaik mungkin di Liga Eropa.